the spike to make all you teen girls wet with the light. Do you feel that? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ali Sadikin, guru DST Islam Khalifah An-Nizam Palembang. Saya merupakan mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Radin Fatah Palembang dengan nomor 25104181560. Pada hari ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang makanan dan minuman yang halal dan juga haram di kelas 5 Al-Basit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Masya Allah. Anak soleh-soleh, ha? Siap, Ustaz. Sikap duduk santun. Yes. Mana orangnya? Ini orangnya. Mana santunnya? Ini santunnya. Masya Allah, subhanallah, semangat sekali. Baik anak soleh-soleh, berjumpa kembali dengan Ustaz Muhammad Ali Sadikin dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, agar berkah, kita sama-sama berdoa dulu ya. Ya, untuk doa kali ini dipimpin oleh wali ketua kelas. Silakan, Ayubi. Ada berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman wa hakaman. Baik, sekarang kita absen dulu ya. Aisyah, Alinaya, Ariandra Naufal, Baharum Basuki, Cahya Ayubi, Fadilikal Ahmad, Farah Zakia, Kirana, Mahika Kuinara, Muhammad Gibran, Muhammad Alba. Baik anak soleh-soleh, sebelum kita belajar kita mau ice breaking dulu biar kita semangat. Kita tepuk semangat aja ya. Tepuk semangat. Baik, mudah-mudahan hari ini kita belajarnya semangat karena materi kita hari ini sangat penting, yaitu makanan minuman yang halal dan juga haram. Tujuan kenapa kita perlu belajar ini, yang pertama adalah, boleh lihat di slide-nya yang udah Ustaz buat ya. Yang pertama tujuannya adalah menyebutkan contoh makanan dan minuman yang halal. Jadi diharapkan melalui pembelajaran ini kalian bisa mengetahui ya, atau bisa menyebutkan contoh makanan dan minuman yang halal. Kemudian yang kedua tujuannya adalah menyebutkan contoh makanan dan minuman yang haram. Jadi gak cuma hanya menyebutkan yang halal, kalian juga mampu menyebutkan yang haram. Kemudian yang ketiga, membiasakan diri memilih makanan halal. Jadi diharapkan kalian, karena beragama Islam semua, ada yang bukan non-Islam di sini? Tidak ada ya, insya Allah semuanya Islam ya. Maka kalian harus membiasakan diri memilih makanan yang halal, yang dianjurkan oleh agama kita. Kemudian yang keempat, menjauhi makanan haram sesuai ajaran
Islam. Kalau yang halal kita pilih, yang haram kita jauhi. Jadi keempat inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Langsung kita ke yang pertama ya, karena kita sudah masuk materi. Kalau tadi tujuannya, sekarang kita ke materi pembelajaran kita, yaitu makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang pertama yang perlu kita pelajari ada pengertian ya, soleh-soleha ya. Ada yang tahu nggak apa arti makanan? Adalah sesuatu yang bisa dimakan. Masya Allah, pinter-pinter. Jadi makanan itu adalah sesuatu yang boleh kita konsumsi atau boleh kita makan. Kalau minuman artinya apa? Iya, sesuatu yang boleh kita minum atau konsumsi. Betul ya. Nah, makanan dan minuman itu harus yang halal. Halal artinya apa? Bisa dibolehkan. Diperbolehkan. Kalau haram artinya? Ya, yang tidak diperbolehkan. Jadi, tapi yang soleha, makanan itu walaupun halal, dia gak cuma cukup halal aja. Ya, gak cukup halal saja. Dia harus yang namanya ada baik. Apa itu maksudnya Ustaz baik? Ada bisa menjelaskan baik itu maksudnya apa? Perilaku seorang. Oh bukan, ini masalah makanan. Baik itu maksudnya apa? Apa? Betul. Jadi baik di sini maksudnya adalah sehat, tidak berdampak negatif untuk badan kita. Ustaz contohkan, daging ayam sehat tidak baik halal tidak? Halal. Bakso halal tidak? Halal. Sate halal tidak? Halal. Tapi belum tentu baik. Ya kan, misalnya ada seseorang, misalnya Dila ini udah tua misalnya nanti kan, terus dia ini sakit kolesterol, ya kan? Karena sakit kolesterol biasanya orang tidak boleh banyak-banyak makan daging, tidak boleh banyak-banyak makan bakso, tidak boleh banyak-banyak makan gorengan, nanti kolesterolnya kumat, ya. Maka karena takut kumat, si Dila tidak diperbolehkan banyak-banyak memakan makanan yang tadi karena tidak sehat untuk badannya Mbak Dila. Jadi pilihlah makanan itu yang halal lagi baik. Atau dalam bahasa kitanya halalan thayyibah, halal lagi baik. Jadi jangan asal pilih makanan, ya kan? Ada yang sedang sakit, ada yang sakit nggak di sini? Lagi pilek. Parah tuh lagi pilek, tapi tadi makan es krim misalnya. Lagi batuk, makan es. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu kondisinya dalam keadaan sakit. Artinya kalau kita habis makan es atau minum air, makan es krim, itu malah akan membuat pilek batuknya semakin parah. Maka pilihlah makanan yang halal lagi baik, bukan hanya halal tapi juga baik, ya kan? Atau baik di sini dalam cara mendapatkannya. Gimana tuh? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Cara memperolehnya, misalnya di Yasha lagi jalan-jalan, tiba-tiba Yasha melihat di rumah tetangganya ada pohon jambu, udah matang tuh, udah gede banget. Yasha ini tiba-tiba pengen makan jambu tersebut. Sama Yasha dipanjat pohon tersebut, dimakan namanya truk, dimakan krek, gitu kan? Kira-kira jambu tersebut halal lagi baik tidak? Tidak. Itu bukan jadi halal, malah berubah menjadi haram. Kenapa? Karena didapatkan dengan cara mencuri atau maling. Jadi hati-hati ya, makanan itu harus didapatkan dengan cara yang baik. Itu yang halal. Sekarang kita bahas yang haram. Makanan halal banyak ya, ada ayam, ada daging sapi, ada jeruk, sayur-sayuran, telur, sate, dan semuanya itu boleh kita makan. Ada lagi makanan yang haram. Apa contoh makanan haram? Daging babi, daging anjing, daging kodok, buaya, darah, bangkai, nanah, itu semua haram untuk kita makan. Iya, ada tuh orang-orang sebelah sana, orang-orang muslim, mereka makan darah. Darahnya dibekuin, dibuat kayak jelly atau kayak agar-agar. Habis itu sama mereka dipotong-potong, ditumis pedas pakai bawang merah, bawang putih, cabenya cabai burung. Mantap. Bagi mereka mantap, bagi kita karena darah itu adalah najis. Kalau dia sudah kena badan kita, udah kena badan kita, udah kena tempat kita sholat, maka kita tidak boleh sholat di situ karena hukumnya najis. Kenapa ya, Syah? Kalau nggak dicuci bisa. Apanya? Itu tempat yang kena darah.
Ya, kalau tempatnya sudah dicuci boleh ya kita mau duduk di sana, mau sholat di sana. Selagi ada darahnya, bentuknya masih ada nggak boleh. Karena darah hukumnya adalah najis dan haram, haram dimakan, haram juga dimain-mainin, dipegang nggak boleh. Kecuali ada yang donor darah itu lain ya. Nah, hasil donor darah pun kalau dia ada nempel di baju kita, bajunya harus segera dicuci supaya boleh dipakai lagi. Nah, berikutnya aksara soleha ya, untuk makanan halal dan haram ini kita harus benar-benar memilih yang mana yang halal, yang mana yang haram. Jangan sampai nanti kita asal makan, karena itu akan berbahaya untuk kondisi badan kita. Kalau kita sering makan yang haram, maka akan menyebabkan kita malas beribadah kepada Allah. Jadi sebagai orang Islam kita harus memilih makanan yang halal dan baik. Begitu juga dengan minuman. Ya, minuman yang halal apa contohnya? Jus, Air putih, kopi, susu, itu halal semua. Kalau yang haram apa? bir, alkohol, alkohol. Ya pokoknya yang mabuk-mabukan, khamar segala macam itu haram untuk kita konsumsi. Atau mohon maaf, air pipis itu nggak boleh diminum ya. Air mata juga nggak usah diminum, karena itu tidak asyik ya. Jadi juga itu bukan minuman, bukan sesuatu yang boleh kita konsumsi. Paham sampai sini? Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa kita dalam orang Islam ini harus memilih makanan yang halal dan baik ya. Contohnya tadi banyak, ada nasi, ada roti, ada bubur dan semuanya. Kalau minuman yang boleh kita konsumsi adalah air putih, jus, ya kan, apalagi tuh kopi, susu dan seterusnya. Paham sampai sini? Ada yang mau bertanya? Tidak mau bertanya? Ya, siapa tadi katanya? Oke. Misalnya kan kita di hutan, nggak ada makanan kecuali daging babi, boleh nggak dimakan? Oke, bagus sekali pertanyaan. Kita berikan gift dulu sih. Ini saya bertanya, kita sesat di hutan, kemudian hanya ada daging babi, boleh kita makan babi tersebut? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena kita dalam keadaan terdesak dan kepepet, gak ada lagi makanan lain. Kalau kita nggak makan, maka kita meninggal, maka diperboleh. Nah, tapi ada sebatas kenyang aja ya, sekali kenyang untuk menyelamatkan nyawa kita. Setelah itu kalau udah sampai rumah, beristighfar karena sudah memakan makanan yang haram. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, disini Ustaz bagian RKPD ya. Silakan nanti ditempel per kelompoknya. Oke. Kalau sudah nanti langsung dikumpul aja. Sama-sama. Nah, silakan. Kita kelompok ya, sama-sama. Nah, jadi itu tugasnya ada namanya Amira. Amira ini pengen makan, terus makannya itu dia minta kalian pilihkan yang mana makanan dan minuman yang halal dan sehat untuk Amira konsumsi. Silakan. Sudah itu ditempel ya, ditempel. Bagus tempelnya. Sudah, kalau sudah boleh dikumpul. Ya. Oh bagus, ini benar nih, pinter. Ini juga keren. Kelompok terakhir, oke. Terima kasih Rasul Soleha. Tugas yang sudah kalian kerjakan. Oke, jadi udah paham ya terkait makanan halal dan minuman yang halal dan haram, udah paham semua? Ada yang belum paham? Oke, kalau begitu, kalau sudah paham, karena kebetulan jamnya juga sudah selesai. Untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi saya ulang sekali lagi, kesimpulannya adalah bahwa kita dalam hidup ini harus memilih makanan yang halal dan baik. Dan kita harus menghindari makanan yang haram dan tidak menyehatkan. Oke? Oke, Rasulullah, kalau memang sudah tidak ada lagi dan memang jam kita sudah selesai, mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini berkah dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Usah akhiri dengan wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.